Halo para skipper, jangan lupa obok air terus sampai luber. Nah, konten kali ini yaitu saya akan manfaatkan genteng pecah dan genteng bekas atau pot pecah. Seperti itu ya kawan-kawan. Nah, bagi kawan-kawan akan membuat di media-media lain yang barang-barang bekas, tidak jadi masalah, tergantung dari imajinasi masing-masing ya. Nah, sebelum lanjut ke tutorialnya, saya akan mereview sedikit benda-benda ini atau hiasan yang saya buat ya. Nah, hiasan yang di depan saya ini bisa diaplikasikan pada akuarium, aquascape, paudarium, dan hiasan di dalam rumah seperti di atas meja, atas lemari, dan lain-lain seperti itu ya. Nah, bagi teman-teman yang akan membuat atau taruh di dalam akuarium, paudarium, sejenisnya seperti itu, alangkah baiknya memilih cat yang tidak mudah kelupas di dalam air. Kedua, harus rendam. Kenapa saya bilang? Karena yang saya gunakan ini semen, sebagian semen dan genteng-genteng pecah dan pot-pot pecah seperti itu ya. Nah, agar supaya semen yang berada di sini bisa ternetralisasi dengan air. Karena kenapa? Saat di dalam semen itu berbahaya buat ikan atau tumbuhan-tumbuhan berada pada akuarium atau aquascape seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan dua tema ya, yaitu tema perbukitan berbatuan, dan di sini seperti kolam outdoor yang berada di depan rumah seperti itu ya. Daripada berlama-lama, ikutin terus ke tutorialnya. Yuk. Oke kawan-kawan, di sini saya menggunakan genteng beton dan genteng tanah merah ya, dan sebagian saya menggunakan pot pecah. Dan bagi kawan-kawan melihat alat-alatnya bisa cek di kolom deskripsi. Dan di sini saya menggunakan semen juga ya. Oke kawan-kawan, di sini saya mulai mengatur genteng-genteng pecah ya dan pot-potnya yang pecah yang saya gunakan sebelum masuk menggabungkan menggunakan semen ya kawan-kawan. Nah, di sini saya mulai menatanya sebagian rupa seperti itu ya. Nah, di sini mulai saya menaruh semennya. Nah, di sini mulai pertama saya di sambungan ya menaruh semennya seperti ini ya kawan-kawan. Nah, simak terus di tutorial cara pembuatannya. Oke kawan-kawan, di sini sebelum lumuri semen semua ya, alangkah baiknya dipasang di sambungan-sambungan genteng ya terlebih dahulu, agar supaya saat merangkai atau desain lebih mempermudah juga buat kawan-kawan, agar supaya lebih natural ya saat pembentukan karakter dari tebing atau desain yang kalian akan buat seperti itu. Nah, di sini saya menambahkan sepecahan genteng ya untuk menggabungkan di sisi kiri dan kanan seperti itu. Oke kawan-kawan, di sini mulai saya desain ya dari karakter batu yang saya akan buat. Nah, bagi teman-teman akan membuat menggunakan media lain tidak jadi masalah. Yang penting tergantung dari teman-teman atau kawan-kawan akan membuat karakter batunya atau desainnya seperti apa. Yang penting kembali lagi tergantung dari imajinasi masing-masing ya. Nah, daripada saya banyak bicara, simak terus aja di tutorial yang saya buat agar supaya kalian lebih paham dan mudah seperti itu. Simak terus di tutorial saya. Oke kawan-kawan, di sini saya membuat garis-garis ya dengan cara sendoknya menghadap ke atas dan ditarik-tarik secara ke atas ya seperti yang saya buat tadi. Nah, bagi kawan-kawan akan membuat desainnya
lain tidak jadi masalah. Hanya di sini saya menjelasin apa yang saya kerjakan. Seperti itu kawan-kawan. Oke kawan-kawan, di sini saya akan membuat kedudukan hiasan yang saya buat ini. Nah, bagi kawan-kawan akan membuatnya, alangkah baiknya didiamkan dalam waktu sehari ya. Udah agak-agak kering itu, agar supaya saat membentuk bagian bawah tidak mudah retak saat kita bekerja di bagian bawah. Dan di sini saya akan membuatnya lebih menyatu ya. Menyatunya yaitu desainnya atas dan bawah itu harus view-nya harus sama atau kelihatan nyatu seperti itu, tidak kelihatan polos ya. Nah, simak terus di tutorial saya agar supaya kawan-kawan akan membuat di rumah atau dimanapun bisa jadi seperti itu. Dan jangan di skip agar supaya kalian bisa paham seperti itu ya kawan-kawan. Simak terus di video saya. Nah, di bagian sini saya akan membuat desain yang kedua. Nah, cara menggabungkan genteng pecah dan pot pecah sama dengan cara yang tadi, seperti itu. Ikutin terus tutorial saya, simak sampai selesai kawan-kawan. Kawan-kawan, di bagian sini saya menggunakan serpihan dari genteng ya. Dan di sini saya akan membuat desainnya seperti batu yang berdiri ya di atas tebing seperti itu, agak menonjol ke depan seperti itu. Dan di sini saya mulai mengatur posisinya ya. Simak terus di tutorial saya sampai selesai. Oke kawan-kawan, di sini mulai saya didesainkan agak batu-batu serpian kecil begitu ya, agak berantakan karena tata letak batu yang di alam ada sebagian teratur, ada sebagian yang berantakan seperti itu kawan-kawan. Simak terus di video saya.
Oke kawan-kawan, di sini udah mulai masuk tahap pengeringan ya kawan-kawan, sebelum masuk tahap pengecatan seperti itu. Simak terus proses pembuatannya. Oke kawan-kawan, di sini mulai saya masuk di tahap pengecatan ya. Nah, di sini saya menggunakan cat dasar yaitu warna hitam. Itu saya menggunakan cat tembok ya. Semua saya menggunakan cat dasar warna hitam sampai di pori-porinya ya kawan-kawan kalau mengecatnya, agar supaya struktur batu atau desainnya lebih natural. Nah seperti itu, ikutin terus tutorial proses pengecatan ya, karena di sini banyak tips dan banyak cara untuk menampakkan warna yang lebih bagus seperti itu kawan-kawan. Simak terus di tutorial saya. Oke kawan-kawan, di sini udah saya masuk di tahap kedua ya pengecatan. Dan sini saya menggunakan cat warna kuning dan warna coklat seperti itu. Simak terus di tutorial ini karena banyak tips yang menarik cara pengecatannya. Nah, di sini udah mulai masuk pengecatan ya. Nah, di sini bagian ini saya menggunakan cat warna coklat. Nah, buat tampaknya bagian depan ya. Nah di sini buat pengecatannya jangan terlalu tekan juga jangan terlalu ngambang, yang penting setengah aja ngambang seperti itu, agar supaya corak batu warna yang asli warna hitam itu lebih keluar warnanya juga seperti itu. Di sini melumuri semuanya warna coklatnya. Nah simak terus di tutorialnya sampai selesai. Nah, di sini sebelum lanjut cat yang warna kuning, saya mengeringkan media yang satu itu agar supaya catnya kering terlebih dahulu yang cat yang kedua seperti ini. Daripada nunggu catnya kering, saya mengecat yang media yang kedua atau desain yang kedua agar supaya tidak membuangkan waktu untuk kerja yang lain terlebih dahulu seperti itu. Simak terus ke tutorial saya. Nah di sini mulai saya mengecat warna kuning ya, bagian ketiganya atau tahap 3 lapisnya menggunakan kuning. Ini agak ngambang sekali di permukaan dari warna coklat ya. Kalau tadi itu setengah ngambang, kalau ini kayak percikan-percikan gitu di ujung kuas ya. Nah ikutin aja di tutorialnya saya, simak terus sampai selesai agar supaya kalian paham dan bisa berkreasi sendiri seperti itu. Oke kawan-kawan, di sini udah masuk cat finishing ya, atau cat yang terakhir. Nah di sini saya menggunakan cat warna hijau. Nah kenapa saya menggunakan cat warna hijau? Karena tema tebing biasanya di alam, di luar sana tebing-tebing itu pasti ada tumbuh-tumbuhan yang hidup di samping batu, di permukaan batu seperti itu. Nah itu sebab saya menggunakan warna hijau, biar kelihatan dari pas udah taruh di atas meja atau di hiasan di dalam rumah kelihatan lebih bagus dan natural seperti yang di alam seperti itu. Nah di desain yang kedua juga ini saya menaruh juga warna hijau agar
seperti tadi yang saya ucapin, agar terlihat bagus dan indah saat sudah dihias di akuarium dan lain-lain seperti itu ya.